Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya. Apain lah masalah hukum. Capek sih aku. Tak hanya namanya disebut-sebut dalam dakwaan sidang kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys, nama doktif atau dokter detektif yang bernama asli Samira Farahnas juga tengah panas berkonflik dengan Dr. Richard Lee. Pasca laporan Richard Lee terkait pencemaran nama baik, terus bergulir bahkan berujung pada penyitaan akun medsos dengan 3 juta lebih pengikut. Doktif pun tak tinggal diam. Ia sampai terbang langsung ke Palembang hari Minggu lalu dan menghadirkan seorang pria bernama Afrizal yang mengaku sebagai mantan karyawan Richard. Dalam pernyataannya mengejutkan, salah satunya Afrizal membeberkan dugaan bahwa klinik milik Dr. Richard Lee pernah melakukan pengoplosan produk dengan bahan yang berpotensi membahayakan. Ia bahkan menyinggung produk lain yang dituding belum memiliki izin BPOM. Dan akhirnya, kemarin Richard Lee pun angkat bicara membantah semua perkataan Afrizal. Saya melihat dengan mata kepala saya. Melihat dengan mata kepala saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Nah, dia mencampurkan yang namanya zat berbahaya itu. Dia mencampurkan yang namanya zat berbahaya itu. Dia sendiri atau seluruh orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi. Nggak ada satupun bukti saya mengoplos hand body. Jadi saya mau ketawa sih. Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Mendengar tuduhan pengoplosan, Dr. Richard Lee melanjutkan angkat bicaranya dengan nada keras. Ia membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai fitnah belaka, lantaran tak ada data dan bukti kuat yang mendukung. Tak berhenti di situ, Richard Lee bahkan membeberkan balik sosok Afrizal yang sesungguhnya. Menuding Afrizal telah melakukan pemerasan terhadap dirinya dengan permintaan uang sebesar 70 juta rupiah, bahkan berlanjut menjadi 770 juta rupiah. Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Ya, dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan dari awal semua pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali. Begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia tuh harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan dan laporan saya diterima pada waktu itu. Karena pemerasan dimasukkan pasal pemerasan atas laporan DRL, Totalnya 19.500.000. Tapi itu kan yang saya kasih ya. Kalau permintaannya sebenarnya jauh dari itu. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga menjawab ucapan Afrizal yang juga melontarkan tuduhan mengejutkan lainnya terkait kehidupan pribadi Richard Lee. Afrizal mengklaim mengetahui ada 4 wanita yang diduga sering bergantian menemui mantan majikannya tersebut.
Afrizal juga menambahkan bahwa istri Richard sempat mengetahui hal tersebut. Bahkan menurutnya mungkin dia mati rasa. Afrizal bahkan mengaku pernah dihubungi langsung oleh istri Richard untuk menanyakan perihal dugaan main perempuan suaminya. Lalu apa kata Dr. Richard Lee? Benarkah istrinya malah tertawa? Kalau yang saya tahu aja 1, 2, 3, ada 4 orang yang saya sering saya lihat. Nah, itu yang wanita, ya? itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Bisa berganti-gantian. Istrinya pun sebenarnya kurasanya udah tahu, tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Nah, jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini Dokter Eni katanya. Oh ada apa dok? Saya bilang. Nanya saya kan, Rizal apa betul ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Yang perlu aku tanggapin lah. Dia itu siapa sih? Temen bukan. Istri aku aja nggak ribut kok dia ribut banget sih. Udah dilaporkan kan? Apalagi dan ya ini juga kan tahap akhir ya. Nanti kita tunggu aja sih menurutku sih. Aku capek juga masa kita ngelaporin lagi terus. Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya. Apain lah masalah hukum. Capek sih aku. Dr. Richard Lee merasa dikhianati oleh sosok yang pernah ia anggap keluarga, yang bahkan diberikan kesempatan kedua setelah terlibat kasus narkoba. Namun kepercayaan itu justru dibalas dengan pemerasan dan juga tuduhan tak berdasar. Apalagi menurutnya Afrizal saat ini hanya mendapatkan penangguhan penahanan terkait laporan yang dilayangkan Richard. Sehingga Richard pun merasa kasihan karena berbagai tudingan yang diucapkan mungkin akan semakin memperkeruh proses hukumnya. Richard Lee bahkan menolak permintaan Afrizal untuk bersumpah. Richard Lee tak mau bersumpah dengan mantan narapidana. Lantas seperti apa tangis kakak Afrizal yang tak mau adiknya diperlakukan tidak adil? Beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Dan aku sangat menyesalkan sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan. Aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. Ngomong aja. Nggak bisa bayangin berbuat kesalahan apa dia. Apalagi setelah tahu yang menangkapnya DRL. Memang ada rasa ketakutan kami dengan Dr. Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan Dr. Richard Lee, di perusahaan pempek. Itulah kami meminta perlindungan terutama pada penegak hukum. Awal mula perkara bermula dari langkah Richard Lee yang melaporkan Doktif ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu muncul setelah Doktif gencar mengunggah kritik-kritik tajam terhadap produk kecantikan milik Richard. Puncaknya, akun medsos Doktif bahkan sampai disita oleh kepolisian yang menilai platform tersebut digunakan untuk menyebarkan pernyataan yang diduga melanggar hukum. Lantas, benarkah
Dr. Richard Lee menduga keras bahwa permasalahan antara dirinya dan Doktif karena ada dugaan sakit hati akibat persaingan bisnis skincare. Sampai akhirnya pada saat akunnya Doktif ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Doktif cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun. Itu pun ikut disita. Dan Doktif nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, orang DRL ini kebal hukum ya, tapi Doktif akan melawan itu. Persaingan bisnis. Selain persaingan bisnis tuh? Persaingan bisnis. Kalau Mas, kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Kalau bukan persaingan bisnis apa lagi?